Halo, halo. Assalamualaikum. Semangat pagi ya, Nak. Pagi, siang, sore, semangatnya harus selalu pagi. Pada kesempatan ini, Bu Dewi akan menyampaikan tentang larutan penyangga atau buffer. Kalian sudah siap? Oke. Larutan penyangga atau larutan buffer adalah larutan yang bisa mempertahankan pH-nya, yaitu larutan yang jika ditambah sedikit asam atau sedikit basa, pH-nya relatif tetap. Larutan penyangga ini ada dua macam anak-anak, yaitu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Larutan penyangga asam komposisinya adalah asam lemah Ha dan basa konjugasinya amin. Contoh, asam lemahnya adalah CH3COOH atau asam asetat atau asam cuka, dan basa konjugasinya yaitu CH3COO-. Cara membuat larutan penyangga asam ada dua cara. Yang pertama, mencampurkan langsung asam lemah dan basa konjugasinya atau larutan garamnya. Cara yang kedua, dengan mereaksikan asam lemah berlebih dengan sedikit basa kuat. Contohnya, CH3COOH ini adalah asam lemah berlebih, kemudian ditambah basanya yaitu NaOH, akan menghasilkan garam CH3COONa dengan hasil samping H2O. CH3COONa ini akan menghasilkan ion CH3COO-. CH3COO- inilah yang namanya basa konjugasi. Sehingga komposisi larutan penyangga terdiri atas asam lemah dan basa konjugasinya. Pada sistem penyangga asam terdapat kesetimbangan antara Ha asam lemah dan NaA garamnya. Ha bereaksi bolak-balik atau kesetimbangan menghasilkan H+ dan amin. Sedangkan garam NaA akan menghasilkan ion Na+ plus amin. Ha di sini akan menghasilkan ion amin yang jumlahnya sangat sedikit, sehingga dapat diabaikan. Konsentrasi amin bisa dihitung dari amin yang berasal dari garam NaA, sehingga kesetimbangannya harga Ka-nya dapat dihitung konsentrasi H+ kali konsentrasi amin dibagi konsentrasi Ha atau dibagi konsentrasi asam lemahnya. Paham anak-anak? Menghitung pH larutan penyangga asam. Karena namanya penyangga asam, maka identitasnya adalah H+. H+ dapat dihitung dari harga Ka dikalikan konsentrasi asam dibagi dengan konsentrasi basa konjugasinya. Karena penyangga itu dalam satu wadah, sehingga diasumsikan volumenya adalah sama, sehingga konsentrasi H+ dapat dihitung dari harga Ka dikalikan jumlah mol asam dibagi mol basa konjugasinya. Nah, untuk menghitung pH-nya seperti rumus yang sudah-sudah, yaitu pH sama dengan min log konsentrasi H+. Kita lanjutkan prinsip kerja larutan penyangga asam.
Penyangga asam tadi sudah disampaikan bahwa dia akan mengandung Ha dan amin, asam lemah dan basa konjugasinya. Terjadi kesetimbangan antara Ha menghasilkan ion H+ dan amin. Dia akan bisa mempertahankan pH-nya dengan cara, misalnya, jika ditambahkan asam, berarti kan ditambah H+, maka H+ itu akan bereaksi dengan amin. Reaksi akan bergeser ke arah kiri. Sebaliknya, jika ditambahkan dengan basa, maka OH- dari basa tersebut akan bereaksi dengan Ha yang akan menghasilkan ion amin plus H2O, maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Dengan cara ini, penyangga asam bisa mempertahankan pH-nya. Ditambah sedikit asam atau ditambah sedikit basa, pH larutan tersebut akan relatif sama. Begitu anak-anak. Kalian paham? Oke. Selanjutnya kita akan bahas larutan penyangga basa. Penyangga basa ini komponennya adalah basa lemah dan asam konjugasinya. Contoh, basa lemahnya di sini saya contohkan NH3 atau amonia dan asam konjugasinya adalah NH4+. Paham? Menghitung pH larutan penyangga basa. Penyangga basa identitasnya di dalam sistem tersebut ada ion OH-. Maka dicari dulu konsentrasi OH- dengan cara OH- sama dengan Kb kali konsentrasi basa dibagi dengan konsentrasi asam konjugasinya. Karena dalam satu sistem volumenya adalah sama, maka konsentrasi OH- dapat dihitung dengan cara Kb kali mol basa dibagi dengan mol asam konjugasinya. Setelah ketemu OH-, dicari POH. POH sama dengan min log konsentrasi OH-. Setelah POH-nya ketemu, bisa digunakan untuk menghitung pH-nya dengan cara pH sama dengan 14 dikurangi POH. Jelas anak-anak? Oke. Cara membuat larutan penyangga basa seperti halnya penyangga asam ada dua cara. Yang pertama dengan mencampurkan langsung basa lemah dan asam konjugasinya atau larutan garamnya. Cara yang kedua mereaksikan basa lemah berlebih dengan sedikit asam kuat. Asam kuat di sini saya contohkan adalah HCl dan basa lemah berlebihnya adalah amonium hidroksida yang akan menghasilkan garam NH4Cl dengan hasil samping air. Garam NH4Cl ini akan menghasilkan ion NH4+ yang merupakan asam konjugasi dari basa NH4OH. Sehingga komposisi dari larutan penyangga basa ini ada NH4OH, basa yang berlebih tadi, dengan asam konjugasinya yaitu NH4+. Bisa dipahami anak-anak? Oke. Prinsip kerja larutan penyangga basa. Larutan penyangga basa komposisinya adalah basa lemah dan garamnya atau basa lemah dengan asam konjugasinya. Di sini saya contohkan BOH mengalami reaksi kesetimbangan yaitu menghasilkan ion B+ dan OH-. Penyangga ini akan dapat mempertahankan pH-nya jika ditambah sedikit asam ataupun sedikit basa. Misalnya, penambahan sedikit asam berarti kan mengandung ion H+. Ion H+ ini akan bereaksi dengan BOH
akan menghasilkan ion B+ dan H2O. Kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan seperti prinsip Le Chatelier. Sebaliknya, jika penambahan sedikit basa tersebut kan mengandung OH-. OH- akan bereaksi dengan ion B+, akan menghasilkan senyawa BOH. Maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri. Dengan cara itu, larutan penyangga basa dapat mempertahankan pH-nya dengan penambahan sedikit asam atau sedikit basa, sehingga pH-nya relatif tetap. Bisa dipahami anak-anak? Oke. Selanjutnya, larutan penyangga efektif. Larutan penyangga efektif adalah larutan penyangga di mana perbandingan konsentrasi asam lemah dengan basa konjugasinya atau perbandingan konsentrasi basa lemah dengan asam konjugasinya itu mendekati 1. Sehingga konsentrasi H+ sama dengan Ka atau konsentrasi OH- sama dengan Kb-nya. Paham anak-anak? Oke. Larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari contohnya adalah pH darah. Darah pH-nya sekitar 7,4. pH darah ini apabila terlalu rendah atau terlalu asam maka tubuh mengalami asidosis. Sedangkan apabila pH darah terlalu tinggi maka tubuh akan mengalami alkalosis. Misalnya, jika dalam tubuh ditambah dengan asam, berarti ditambah dengan H+, maka H+ itu akan bereaksi dengan HCO3- akan menghasilkan CO2 dan H2O. Kemudian, apabila ditambahkan dengan sedikit basa, maka OH- dari basa tersebut akan bereaksi dengan H2CO3. Untuk menjaga agar kadar H2CO3 dalam darah itu tetap, maka segera diubah menjadi gas CO2 yang akan dihembuskan atau dibuang melalui paru-paru. Dengan cara seperti itu, darah akan bisa mempertahankan pH-nya dengan ditambah sedikit asam atau sedikit basa, sehingga pH-nya relatif stabil. Bisa dipahami anak-anak? Oke. Cairan sel adalah contoh penyangga yang komponennya adalah H2PO4- dan HPO4- Cairan sel ini digunakan untuk melakukan metabolisme tubuh. Nah, proses metabolisme tubuh ini melibatkan enzim. Padahal enzim itu akan bekerja secara maksimal jika berlangsung pada pH tertentu. Maka pH pada cairan tersebut harus dijaga. Caranya bagaimana menjaganya? Dengan cara prinsip kerja larutan penyangga seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu. Bisa dimengerti anak-anak? Oke. Demikian tadi penjelasan Bu Dewi tentang larutan penyangga. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.